Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjen Azelin, dengan NIM 018 dari kelas 2024A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan protokol HTTP, MQTT, dan COAP. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui web, khususnya untuk komunikasi antara klien seperti browser dan server. Yang kedua, MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi data yang efisien dan cepat, khususnya dalam lingkungan IoT. Yang ketiga, COAP atau Constrained Application Protocol. COAP adalah protokol yang dirancang untuk aplikasi dengan keterbatasan sumber daya, seperti dalam perangkat IoT dengan kapasitas terbatas. Yang selanjutnya, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang pertama, apa itu HTTP? HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di internet, terutama antara web browser dan web server. HTTP bekerja berdasarkan model request response, di mana klien atau misalnya browser mengirim permintaan ke server dan server merespon dengan data yang diminta. 2. Cara kerja HTTP. Yang pertama, klien mengirim permintaan. Contohnya, ketika klien mengetikkan alamat website di browser, browser akan mengirim permintaan HTTP ke server web. Yang kedua, server memproses permintaan. Server akan mencari halaman atau data yang diminta. Selanjutnya, server mengirim respon. Jika permintaan berhasil, server akan mengirimkan halaman web atau data yang diminta dalam format HTML, JSON, atau yang lainnya. Selanjutnya, browser akan menampilkan konten. Browser akan menampilkan halaman web atau menggunakan data yang diterima. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan HTTP. Kelebihan dari HTTP yaitu mudah digunakan dan diterapkan. HTTP berbasis teks sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam aplikasi web. Kedua, dapat dikombinasikan dengan keamanan atau HTTPS. Dengan menggunakan HTTPS, komunikasi dapat dienkripsi menggunakan SSL atau TLS untuk mencegah penyadapan data. Selanjutnya, kekurangan dari HTTP. Yang pertama, tidak efisien untuk IoT dan komunikasi real time. HTTP menggunakan lebih banyak bandwidth dan konsumsi daya, sehingga kurang cocok untuk perangkat IoT yang memerlukan komunikasi hemat energi. Yang kedua, tidak optimal untuk koneksi yang tidak stabil. Jika koneksi terputus, permintaan harus dikirim ulang dari awal. Selanjutnya yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Apa itu MQTT? Adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti Internet of Things atau IoT. MQTT menggunakan model publish subscribe yang lebih efisien dibandingkan model request response seperti HTTP. Yang kedua, cara kerja MQTT. Yang pertama yaitu broker atau server sebagai perantara.
Semua komunikasi dalam MQTT melewati broker yang bertindak sebagai perantara antara pengirim atau publisher dan penerima atau subscriber. Yang kedua, publisher mengirim pesan. Perangkat seperti misalnya sensor mengirim pesan ke broker dengan topik tertentu, contoh seperti sensor atau suhu. Selanjutnya, subscriber menerima pesan. Perangkat lain yang berlangganan atau subscribe ke topik tersebut akan menerima pesan saat tersedia. Selanjutnya, dukungan QoS atau Quality PF Service. MQTT menyediakan tingkat keandalan berbeda untuk memastikan pesan dikirim dengan sukses. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan MQTT. Kelebihan dari MQTT. Yang pertama, ringan dan hemat bandwidth. Data dikirim dengan overhead kecil, cocok untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan jaringan. Selanjutnya, yang kedua, efisien untuk IoT dan komunikasi real time. MQTT bekerja dengan baik dalam jaringan yang tidak stabil dan memiliki latensi rendah. Selanjutnya itu kekurangan dari MQTT. Yang pertama, memerlukan broker tambahan. Tidak bisa bekerja tanpa broker. Berbeda dengan HTTP yang langsung berkomunikasi antara klien dan server. Yang kedua, tidak cocok untuk pengiriman data besar. MQTT lebih optimal untuk pesan kecil seperti sensor data, bukan untuk file atau media besar. Selanjutnya yaitu CoAP atau Constrained Application Protocol. Pertama, apa itu CoAP? CoAP adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, seperti sensor dan aktuator. CoAP mengirim dengan HTTP mirip dengan HTTP karena menggunakan model request response, tetapi lebih ringan dan hemat bandwidth. Yang kedua, cara kerja CoAP. Cara kerja yang pertama, model request response seperti HTTP. Perangkat klien mengirim permintaan atau JET, POST, PUT, delete ke perangkat lain. Server merespon dengan data atau status permintaan. Yang kedua, dibangun di atas UDP. Menggunakan UDP agar lebih cepat dan hemat daya dibandingkan dengan HTTP yang berbasis TCP. Yang ketiga, dapat berfungsi dalam jaringan terbatas. Bisa digunakan dalam jaringan dengan keterbatasan bandwidth dan daya, seperti jaringan sensor nirkabel. Yang keempat, mendukung multicast dan RESTful API. CoAP mendukung multicast yang memungkinkan satu perangkat mengirim data ke banyak perangkat lain secara bersamaan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan CoAP. Kelebihan dari CoAP. Ringan, yang pertama ringan dan hemat bandwidth. Dirancang untuk perangkat dengan daya dan jaringan terbatas dan juga lebih efisien daripada HTTP. Yang kedua, menggunakan UDP, lebih cepat dari TCP, tidak perlu koneksi permanen seperti HTTP, sehingga lebih hemat daya dan responsif. Selanjutnya yaitu kekurangan dari CoAP. Kekurangan dari CoAP yang pertama, kurang andal dibandingkan dengan HTTP. Karena berbasis UDP, tidak ada jaminan pesan akan sampai tanpa kehilangan data, kecuali menggunakan mekanisme tambahan.
Yang kedua, keamanan perlu implementasi tambahan. COAP sendiri tidak memiliki enkripsi bawaan, tetapi bisa menggunakan DTLS atau Datagram Transport Layer Security untuk keamanan. Selanjutnya yaitu fungsi dari masing-masing protokol. Yang pertama, HTTP. Fungsi utama dari HTTP yaitu mengirim dan menerima data antara klien atau browser aplikasi dan server di web. Karakteristik dari HTTP yaitu berbasis request respon, klien meminta data dan server merespon. Yang kedua, menggunakan TCP untuk komunikasi yang andal. Yang ketiga, umumnya digunakan dalam web browsing, API REST, dan aplikasi berbasis internet. Yang keempat, versi terbaru seperti HTTP per 2 dan HTTP per 3 meningkatkan kecepatan dan efisien. Selanjutnya yaitu MQTT. Fungsi utama dari MQTT ini mengirimkan pesan dalam sistem publish subscribe untuk komunikasi yang ringan dan efisien. Karakteristik dari MQTT ini yang pertama dibangun untuk IoT dan perangkat dengan daya serta bandwidth rendah. Yang kedua berbasis TCP atau IP menggunakan broker untuk mengelola pesan. Yang ketiga memiliki QoS atau Quality of Service level untuk menjamin pengiriman data sesuai kebutuhan. Yang keempat, cocok untuk sensor IoT, komunikasi real time, dan sistem dengan koneksi tidak stabil. Yang ketiga, COAP. Fungsi utama dari COAP ini memfasilitasi komunikasi di lingkungan dengan sumber daya terbatas, mirip dengan HTTP tetapi lebih ringan. Karakteristik dari COAP ini yang pertama berbasis UDP, lebih cepat dan hemat daya dibandingkan HTTP. Yang kedua, menggunakan model request response mirip HTTP tetapi dioptimalkan untuk perangkat IoT. Yang ketiga, mendukung multicast dan efisien dalam jaringan dengan latensi tinggi. Yang keempat, cocok untuk IoT, smart home, dan aplikasi sensor berbasis jaringan nirkabel. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.